Menjemput Islam, Ustadz Indonesia. Menjadi Muslim sejati merupakan cita-cita semua umat Islam sebagai pribadi yang ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk menjadi Muslim sejati tidak semudah membalikkan telapak tangan. Akan banyak sekali rintangan yang harus dihadapi untuk menjadikan diri kita sebagai pribadi Muslim yang sesungguhnya. Hal ini sama seperti orang-orang yang bersusah payah untuk menjemput Islamnya. Seseorang masuk Islam bisa karena mengikuti agama pasangannya atau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah yang didapatkan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari nabi, malaikat atau siapapun. Seperti yang diterangkan dalam firman Allah yang artinya, sungguh engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surah Al-Qasas ayat 56. Pemirsa beriman, selain kisah-kisah menjemput Islam yang dialami bintang-bintang dunia, pemain bola maupun penyanyi dunia yang masuk Islam, kali ini tim Berita Islami Masa Kini akan memaparkan kisah-kisah menjemput Islam yang dialami ustadz dan ustazah di Indonesia. Ustadz menjemput Islam yang pertama yaitu Ustadz Felix Xiao. Ustadz Felix terlahir dalam keluarga non-muslim yang taat. Pada saat umurnya menginjak 12 tahun, ia masih menganut agama non-muslim. Pada saat itu, mulai timbul pertanyaan-pertanyaan dalam benaknya. Di antaranya yaitu, untuk apa adanya dunia ini? Dan akan seperti apa akhir dari dunia ini? Dan setelah itu muncullah pertanyaan tentang agamanya, yang menurut dia kurang pas pada dirinya. Ia pun mencari-cari semua pertanyaan itu, dan ia selalu mendapatkan jawaban-jawaban yang mengambang dan tidak memuaskan. Ketidakpuasan lalu mendorongnya untuk mencari jawaban di dalam Alkitab. Sejak saat itu, Ustadz Felix mulai mempelajari Alkitab dengan seksama. Ia sangat terkejut setelah mengetahui bahwa sebagian besar kitab tersebut adalah buatan manusia, bukan sepenuhnya wahyu dari Tuhan. Ketika proses mencari jawaban di salam Alkitab pun, ia menemukan sangat dikit sekali keterangan tentang kehidupan setelah mati, hari kiamat dan asal-usul manusia. Setelah proses pencarian itu, Ustadz Felix memutuskan bahwa agama yang ia anut tidak pantas dipertahankan karena tidak bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan mendasarnya. Dan pada saat itu, ia menganggap semua agama tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, lalu memutuskan untuk tidak beragama. Tetapi semua pandangan itu berubah setelah 5 tahun kemudian. Setelah bertemu dan berkenalan dengan ustadz muda dari Gerakan Islam Internasional yang mengenalkannya dengan Al-Quran, Ustadz Felix menceritakan tentang pengalaman hidupnya dan ketiga pertanyaan besar yang ia cari jawabannya. Mereka berdiskusi dan mencapai suatu kesepakatan tentang adanya Tuhan pencipta alam semesta. Lalu ustadz muda yang ditemuinya membacakan suatu ayat dalam Al-Quran yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Setelah mendengar maksud ayat ini, Ustadz Felix terpesona dengan ketegasan dan ketinggian makna dalam Al-Quran. Setelah mempelajari lebih jauh tentang Al-Quran, akhirnya ketiga pertanyaan besarnya terjawabkan. Bahwa manusia berasal dari Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang tertulis dalam Al-Quran, yang dipastikan datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hidup berakhir, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa perbuatan amal ibadah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejak itulah, Ustadz Felix memutuskan untuk masuk Islam, yang tepatnya pada tahun 2002, ia menjemput Islamnya. Berikutnya adalah Ustadz Koko Lim, atau yang mempunyai nama asli Muhammad Usman Ansori. Di masa kecilnya ia memiliki nama Tionghoa, Lim Hai Tai. Namun sekarang ia lebih akrab disapa Koko Lim. Lim lahir di Dumai, Riau, 17 Januari 1979. Perkenalannya dengan Islam terjadi ketika dirinya menginjak kelas 2 di sekolah dasar negeri. Ketika anak-anak non-muslim seperti dirinya keluar kelas saat pelajaran agama Islam berlangsung, ia memilih tidak keluar kelas. Lim justru betah mendengarkan kisah nabi-nabi yang diceritakan oleh guru agama Islam di sekolahnya. Ketertarikannya terhadap Islam pun tumbuh. Perasaan berkecamuk dalam diri Lim kian tumbuh ketika dirinya mendengar suara azan setiap hari. Perasaan itu kian menjadi ketika mendengar takbir menjelang Idul Fitri. Bahkan ia mengaku
Takbir yang ia dengar sewaktu kecil begitu merasuk dalam sanubarinya sehingga menghadirkan setetes air mata. Setelah masuk SMP, Koko Lim tetap melanjutkan tradisi tidak mau meninggalkan ruang kelas saat ada pelajaran agama Islam. Ia belajar di sekolah ini karena sekolah ini mau menerima murid yang berasal dari agama lain. Koko Lim kemudian memanfaatkan kesempatan mengikuti pelajaran agama Islam itu sebaik-baiknya. Ia berusaha membandingkan agama Islam dengan agama yang dipelajari dan dianutnya. Kegundahan mulai merasuki batin Koko Lim. Setelah berkonsultasi kepada kakaknya Muhammad Abdul Nasir Lim Hai Seng yang lebih dulu masuk Islam, akhirnya ia memutuskan untuk menjadi mu'alaf ketika naik kelas 3 SMP. Setelah masuk Islam, kehidupan Koko Lim tak serta-merta membaik. Justru sebaliknya, ia harus pindah dari rumah karena ayahnya sangat marah dan mengusirnya dari rumah. Sejak itu ia diasuh oleh seorang ulama Riau bernama Kiai Haji Ali Muhsin. Ulama itulah yang mendorong tekadnya untuk menjadi dai. Pemirsa beriman, itulah contoh-contoh Ustadz Indonesia yang menjadi mu'alaf dengan hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Mereka memutuskan untuk menjemput Islamnya lewat berbagai cara dengan mempelajari seluk-beluk mengenai agama Islam. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa agama Islam adalah agama yang hakiki dan Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Ya baik pemirsa, kadang-kadang kisah seorang mu'alaf itu buat kita tuh luar biasa sekali karena mungkin saya lahir sudah menjadi muslim dan merasa tidak ada perjuangan yang luar biasa, tapi kalau mendengar kisah mu'alaf bagaimana mereka berjuang di keluarganya, di lingkungannya untuk memeluk Islam itu bisa menjadi sangat inspirasi banget sih. Benar sekali ya. Jadi memang Masya Allah ya luar biasa sekali. Saya memang cukup mengikuti dan alhamdulillah memang teman Ustadz Felix Xiao adalah salah satu sahabat saya juga. Beliau Masya Allah luar biasa sekali ketika beliau itu berjuang untuk akhirnya bisa memeluk agama Islam. Memang dari asalnya tadi, jadi memang ketika seseorang itu mendapatkan hidayah itu kan berbeda-beda. Ada dari ketika menikah ataupun ada dari ajakan saudaranya. Dan kalau misalnya Ustadz Felix memang sampai dia ini ya benar-benar mencari. Betul Dia sekali. meragukan satu kitab dan akhirnya mencari kitab kitab Al-Quran. Dan di situ diterangkan ya salah satu ustadz yang ditemani sama beliau dan akhirnya beliau mendapatkan hidayah di situ gitu. Ya, dan mereka rata-rata di usia yang muda loh. Jadi di usia muda mereka sudah mencari apa yang benar dan mereka merasa yakin buat hati mereka itu luar biasa banget. Tapi yang Masya Allah tuh ya apa? Karena mereka itu baru belajar Islam bukan semenjak dari kalau kita kan dari kecil kan. Betul banget. Dan mereka ini belajarnya baru. Misal Ustaz Felix baru waktu kuliah, tapi Masya Allah ilmunya luar biasa sekali ya. Ya, semoga bisa menjadi contoh yang baik juga buat Amin. kita. Baik pemirsa, setelah ini kita akan kembali lagi, oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Pemirsa, alhamdulillah nggak kerasa udah 45 menit kita menemani Anda. 1 jam dengkok 45 menit. Dan banyak sekali ilmu yang dapetin hari ini. Masya Allah, Ya, luar biasa sih? sekali ya. Tadi apa aja kita Saya pembahasannya? pokoknya sekarang yang paling baru, ini Apa? saya baru tahu yang namanya panji hitam. Ini Panji ilmu hitam. baru banget buat saya. Ya wawasan baru buat kita ya semua ya. Memang panji hitam, soal panji hitam. Tadi soal jasad juga itu aku biasanya meyakinkan kalau kita keluar kita melihat jasad kita Kita gitu. kebanyakan nonton TV Nonton film. atau nonton film. Soalnya Iya. kalau di film kan selalu digambarkan ketika meninggal kita melihat jasadnya lagi. Benar sih Tapi ya. ternyata nggak ada dalilnya pemirsa. Nggak ada dalilnya. Tapi yang ketiga tadi apa pembahasan kita ya? Itu cerita-cerita soal mu'alaf yang Oh sangat Masya inspiratif, Allah, ya. semoga kita bisa mendapatkan hidayah juga yang Amin. luar biasa juga ya. Nah baik pemirsa, setelah ini juga setelah berita Islami masa kini, Trans TV punya program baru yaitu Panggung Impian, di mana kita membantu orang-orang untuk mewujudkan impiannya. Penasaran nggak seperti apa? Makanya jangan kemana-mana, tetap nonton Trans TV Milik kita bersama. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum.